perkenalkan nama saya Rahayu Sestriyananda dengan NIM 856255692. Di sini saya akan mempraktekkan materi dari modul 2 yaitu KP1 yaitunya ekosistem guna untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Sistem yaitu suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan buatan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan ekosistem yang terjadi di hutan atau di sekitar tempat tinggal saya. Ekosistem yang tadi terdiri dari dua, ekosistem darat alami dan buatan. Di sini sudah di darat alami. Tujuan pengamatan ini yaitunya membandingkan komponen-komponen yang terdiri pada ekosistem alami dan buatan. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada birometer, saya memakai aplikasi dari HP. Kedua, kaca pembesar. Yang ketiga, lembar pengamatan. Keempat, alat tulis. Dan kelima, alam sekitar. Baik, yang sekarang saya amati adalah ekosistem alami. Saya sedang berada di lokasi yang merupakan alam, di mana di sini terdapat dua komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik yaitu ekosistem darat alami. Saya sudah membuka aplikasi birometer dan di sini nampak untuk suhu udara itu sejuk. Setelah diukur menggunakan barometer, suhu di sini mencapai 36 derajat Celcius. Kemudian untuk cahaya mataharinya di sini tidak terlalu terang karena terhalang oleh tumbuhan-tumbuhan atau pohon yang besar. Baik, kemudian untuk tanahnya, di sini tanahnya agak sedikit keras, tapi di sini lumayan subur untuk tanahnya karena di sini terdapat banyak kompos-kompos alami dari daun-daun yang sudah mulai membusuk. Ya, dan warnanya juga sedikit hitam. Kemudian untuk airnya saya perkirakan di sini airnya subur karena masih alami ya. Untuk anginnya di sini tidak terlalu kencang karena mungkin tertangkap oleh pohon-pohon atau tumbuhan yang berada di sekeliling di sini. Ya, di sini nampak adanya komponen abiotik, adanya angin, di mana tumbuhan agak bergerak walaupun agak lambat. Oke, itu adalah komponen abiotik yang saya temukan di sekitar sini. Baik, untuk hasil pengamatannya tadi angin, untuk anginnya itu tidak terlalu kencang, untuk udaranya itu sekitar 36 derajat Celcius. Tanahnya gembur berwarna hitam. Airnya di sini terdapat air subur yang cahaya mataharinya tidak terlalu terang karena mungkin tertangkap oleh tumbuhan-tumbuhan atau pohon yang berada di sekitar. Baik, untuk komponen biotik ekosistem darat alami, di sini saya menemukan banyak tumbuhan. Contohnya itu ada batang bambu, sekitar sini bambu, pinang, sawit, dan banyak lain tumbuhan-tumbuhan yang berada umumnya di hutan. Untuk komponen biotik lainnya yaitu di sini ada hewan. Tadi saya menemukan hewan seperti capung, kupu-kupu, lalat, serta hewan-hewan kecil yang bisa ditangkap oleh kaca pembesar. Oke. Baik, di sini ada tumbuhan sebagai produsen yang saya dapat, yaitunya ada rumput sekitar sini, pohon yang tinggi seperti pohon sawit, bambu, pakis atau Clydenia hitra, itu buahnya bulat-bulat warna biru. Nanti saya akan tampilkan gambar beserta videonya. Kemudian ada hewan sebagai konsumennya, yaitunya ada nyamuk, belalang, kumbang, semut, dan kupu-kupu. Untuk selanjutnya itu ada pengurai atau dekomposer, itu ada lalat, cacing, dan lumut. Nah, baik, sekarang saya sedang mengamati ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan itu contohnya ada di ladang atau kebun, sawah, kolam ikan.
Dan sekarang saya sedang mengamati ekosistem darat buatan, yaitu ada di pekarangan rumah atau di sekitar kebun rumah. Baik, sekarang saya akan melakukan kegiatan praktikum untuk komponen abiotik di ekosistem darat buatan. Yang pertama, saya sudah mengukur menggunakan aplikasi barometer di HP tadi, dan suhu berdasarkan hasil pengamatan menggunakan aplikasi yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian untuk air di sini juga cukup subur keadaan airnya, dan juga di sini banyak pepohonan yang tumbuh di sekitar saya, seperti ada pohon pisang, pohon kacang, tebu, coklat, sawit juga ada, manggis juga ada. Ya, tumbuhan di sini cukup subur karena didukung oleh tanah. Tanah di sini juga sama seperti tanah di hutan pada umumnya atau di pekarangan. Pada umumnya tanah di sini itu hitam dan sedikit kasar, keras ataupun lembab. Baik, kemudian di sini juga anginnya terasa sedikit sejuk, ya, karena keadaan anginnya sedang tidak kencang sekali. Untuk hasil pengamatan komponen abiotik yang saya sudah lakukan tadi di sekitar pekarangan rumah atau kebun, untuk suhu atau udara, tekanan udara yaitu 36 derajat Celcius, tanahnya itu berwarna hitam dan masih cukup subur. Anginnya terasa tidak terlalu kencang, ya, dan tempatnya lebih terbuka, bukan seperti di hutan-hutan tadi. Cahayanya cukup terang dan airnya cukup subur dan masih banyak tersedia. Baik, komponen biotik ekosistem darat buatan yang sudah saya temukan tadi itu ada tumbuhan sebagai produsen, ada pohon pisang, pohon kopi ataupun pohon coklat, pohon singkong, pohon kacang panjang ataupun pohon cabai. Kemudian untuk hewannya itu ada sebagai konsumen, itu ada ayam, nyamuk, kambing, bebek, dan semut. Serta untuk pengurai atau dekomposernya itu ada cacing, lalat, atau jamur lumut pohon. Baiklah, itulah pengamatan terhadap ekosistem darat buatan, yaitu di kebun ataupun ladang di sekitar tempat tinggal saya. Kesimpulannya yang dapat saya ringkas atau yang sudah saya catat tadi, di sini saya akan membahas sedikit bagaimana hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, bahwa komponen biotik dan abiotik darat buatan dan alami itu ada perbedaannya. Kalau di komponen biotik darat buatan itu tumbuh-tumbuhannya dapat ditanam sendiri, sementara di komponen abiotik darat alami tanamannya banyak tumbuh sendiri. Untuk hewan yang ada di ekosistem darat buatan itu banyak sekali yang dipelihara ataupun hewan pemakan rumput, sementara hewan ekosistem darat alami itu banyak tumbuhan atau hewan yang kecil-kecil. Jadi untuk membandingkan ekosistem darat alami dan buatan, tentu dalam komponennya berbeda, di mana untuk komponen abiotik di daerah atau di komponen darat buatan itu suhunya lebih panas dibandingkan dengan ekosistem darat alami. Kemudian untuk tekstur tanahnya juga tampak berbeda. Untuk di ekosistem darat buatan itu tidak sesubur di ekosistem darat alami. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.